Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irawan, MPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 1 Balirejo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya dibimbing oleh dua pembimbing. Yang pertama, fasilitator Ibu Fitriani, dan yang kedua, pengajar praktik Ibu Mustadun, SPD. Salam bahagia untuk Bapak atau Ibu guru penggerak. Pada video berikut ini, saya akan menjelaskan tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11. Pada tugas 1.1C koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan, arahan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan biasanya saya hanya transfer materi pendidikan agama Islam sesuai tema yang diajarkan, tanpa harus memperhatikan feedback dari peserta didik maupun memberikan umpan balik untuknya. Kemudian, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja, tanpa harus memperhatikan aspek yang lainnya. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, dan saya berpikir pembelajaran itu yang lebih utama berpusat pada guru atau pendidik, sehingga peserta didik harus mengikuti apapun kemauan guru pada saat pembelajaran. Saya tidak mempedulikan apakah peserta didik sudah benar-benar paham ataukah belum terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya hanya meminta peserta didik menghafal materi tanpa harus memperhatikan indikator pembelajaran yang lainnya. Saya juga sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak fokus hanya pada aspek kognitifnya saja, melainkan pada aspek lainnya juga, seperti aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik adalah sebagai subjek pembelajaran, jadi harus diberikan kemerdekaan dalam belajarnya. Misalnya, yang pertama, kebebasan berekspresi, mengekspresikan dirinya pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, mengemukakan pendapat yang diketahui dari pengalaman belajarnya. Dan yang ketiga, berkreasi, menghasilkan hasil karya yang dikembangkan oleh masing-masing individu peserta didik.
Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus aktif berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Peran guru ini sangat penting sebagai pembantu dalam pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan. Guru sebaiknya harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, mendidik dan membimbing peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Guru harus mempelajari karakteristik peserta didik karena setiap peserta didik tentu mempunyai potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru harus memberikan kesempatan pada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan sebagai guru harus menjadi pembimbing yang baik bagi peserta didik. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai metode student center. Dan yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena sebagai seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya dalam berbagai aspek pembelajaran, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dan terus memacu semangat belajarnya agar dapat mencapai keberhasilan dalam belajar. Demikian tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.